Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijani. Saya dari program studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniro Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020-2021. Pertama-tama yang saya hormati adalah dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPD, SAP, MPD, MAP. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai tentang ragam bahasa Indonesia serta pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam pembahasannya adalah 1. Apakah bahasa Indonesia penting? 2. Ragam lisan dan tulis. 3. Ragam baku dan tidak baku. 4. Ragam sosial dan fungsional. 5. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, apakah bahasa Indonesia penting? Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kedudukannya sangat penting. Sebagai bahasa nasional, kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Dengan kata lain, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Pertama, bahasa Indonesia sebagai nasional Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut para ahli, menurut Arifin dan Tatsai, sebuah bahasa dikatakan penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam saran ilmu kesastraan dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Penutur bahasa Indonesia yang terdiri dari 261,1 juta lebih tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ragam lisan dan tulis. Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaian ini dan bermacam-macam pada latar belakang penutupnya, mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa. Adanya bermacam-macam ragam bahasa ini sesuai dengan fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Kedua ragam ini berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan pembicara. Dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan unsur-unsur yang itu kadang-kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerakan mimik, pandangan, anggukan, dan intonasi. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Adapun ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam sosial dan fungsional. Ragam lisan maupun ragam lisan bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Dalam kenyataan, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi dan kedokteran. Ragam baku dan tidak baku. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa. Ragam bahasa baku adalah ragam yang ditandai oleh ciri-ciri menyimpan dari norma-norma ragam baku. Contoh baku dan tidak baku. Contoh baku dengan sama dengan tidak baku sama. Contoh baku mengapa, tidak bakunya mengapa. Contoh baku memberi, tidak bakunya kasih. Contoh baku tetapi, tidak bakunya tapi. Contoh bakunya tidak, contoh tidak bakunya enggak.
Bahasa Indonesia baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situs pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, istilah, dan tata bahasa. Contohnya, jika kita melarang seorang adik kecil naik ke atas meja, "Hayo adek, gak boleh naik meja, nanti jatuh." Akan terdengar lucu jika kita menggunakan bahasa baku. "Adik, tidak boleh naik ke atas meja, karena nanti engkau bisa jatuh." Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebaiknya mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Terima kasih. Begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.